rezeki dan anugerah yang akan hadir gitu dalam waktu dekat. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Pilih kartu, temanya tentang anugerah yang besar, rezeki yang akan datang. Sampai ke akhir tahun ini ada apa sih gitu. Jadi ini adalah collective reading untuk banyak orang. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Mohon bijaklah dalam mengolah informasi gitu kan. This is collective untuk banyak orang. Pick a card di YouTube itu pasti yang dilihat energi banyak orang gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Zodiak itu bukan sebagai penentu, tapi cuma sebagai tambahan aja. Oke? Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Gunakan intuisi dalam memilih. Clearing dulu pikiran kamu kalau masih mikirin tentang seseorang atau banyak anxiety atau kepikiran hal-hal yang berlebihan, redakan dulu, tenangin diri. Coba tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Jadi ada 3 pilihan di sini. Ada 1, 2, 3. Pilihan pertama ada the clock. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua ada hands of cards. Pilihan ketiga ada palm tree. Pause videonya jika kamu memilih atau ingin memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kalau aku percaya tidak ada yang kebetulan ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua yang tekan pilih pilihan ke pertama, ke 1. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang aku sudah pilihkan tadi. Jadi kita bakalan langsung lihat ini rezeki dan anugerah besar yang akan hadir sekarang apa. So, ada 5 of Cups, ada the Ace of Pentacle. Yang aku lihat jelas ini dalam bentuk materi ya, atau material things. Materi itu bukan cuma uang aja sih. Ini bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk kehadiran seseorang yang ada fisiknya lah gitu, sesuatu yang ada fisiknya. Ini seperti kayak menambahkan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi mungkin kemarin sempat tersesat atau ngerasa kayak bingung mau ngapain. Aduh, aku riwah banget nih pikirannya gitu. Atau bahkan kayak ngerasa stuck atau ada sesuatu hal yang kamu ngerasa nggak adil nih gitu. Ini sebagai harapan yang dikasih sama semesta gitu. Ini loh ada harapan dan cahaya untuk dirimu gitu. Jadi kayak dikasih booster energi untuk maju terus gitu. Yang aku lihat ada banyak yang kemarin ngerasain sebuah perubahan yang cukup drastis ya gitu. Ini ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan seseorang, atau ada kekecewaan, ada juga yang perubahan drastis soal ekonomi, perubahan drastis soal lifestyle, perubahan drastis soal teman-teman gitu. Jadi karena yang nonton banyak, aku kasih possibility aja. Yang jelas ada sebuah perubahan di sini. Fase perubahan itu mungkin bukan fase yang manis-manis ya, karena kan kita terbiasakan sesuatu, terus tiba-tiba sesuatu hal itu diambil gitu, atau nggak kita rasakan kembali. Jadi itu yang akan jadi kadang-kadang bikin manusia itu kurang harapannya atau ngerasa tersesat gitu. Nah, ini istilahnya diberikan cahaya. Kalau gambaran, kalau aku lihat tuh dari kemarin jalan sih menuju masa depan, cuman di dalam kegelapan. Nah, the Ace of Pentacle itu dikasih lentera gitu. Jadi kayak oke, akhirnya kamu lebih jelas lagi ngeliat jalanmu seperti apa gitu. Cuman di sini memang karena hadirnya fase perubahan ini atau fase kehilangan atau grieving lah ibaratkan, kita ada rasa sedih yang aku lihat di sini. Ini sebagai pelajaran untuk
kesabaran sih tujuannya gitu. Jadi exercise kesabarannya datangnya lewat perubahan itu. Nah, di sini kalau aku lihat ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu mungkin ada beberapa dari kalian yang bakalan dapat sinyal-sinyal atau tanda-tanda dari semesta ngelihat river atau air yang mengalir gitu, atau bahkan ngelihat jam jalan atau menghadapi perbaikan jalan. Terus ada yang kayak entah itu lagi renovasi sesuatu gitu. Ini tanda-tandanya gitu. Terus kalau yang aku lihat ada sebenarnya kalau dari materi itu atau dari hadiah yang dikasih memang kebanyakan dalam bentuk finansial ya, karena yang kulihat energi Ace of Pentacle yang datang itu dasarnya dari kemarin sempat ada yang kurang terus diganti sama semesta ditutupin lah gitu. Nah, ini kemampuan untuk dapat yang lebih dari yang kemarin gitu. Nah, ini adalah pelajaran buat gimana caranya nggak langsung habis sesaat gitu. Jadi lebih mindful lagi dalam spending money. Kalau misalnya ada lifestyle yang memang sebenarnya tidak ada benefit apa-apa, bisa dirubah dulu gitu. Diganti lifestyle yang lebih sehat lagi, yang memang lebih bermakna untuk kebutuhan hidupmu. So, lifestyle atau kemudahan di kehidupan itu kan sebenarnya kita sendiri yang buat karena ekspektasi kita atau apa yang kita anggap konsep ideal soal kebahagiaan. Kalau misalnya kita ngikutin itu dari orang lain, sebenarnya kita nggak akan benar-benar bisa bahagia karena kita ngikutin cara hidupnya orang lain gitu, apa yang orang lain anggap bahagia. Tapi ini adalah kesempatan untuk kamu buat sendiri gitu. So, di sini lalu ada the world, ada situasi yang berakhir, maka akan ada situasi yang dimulai. Nah, ini take what resonate atau kamu ambil pahamin sendiri ya gitu. Apa yang harus berakhir, apa yang harus dilepaskan, apa yang harus dimulai. Saat kamu punya ide-ide sesuatu, punya kepengenan sesuatu, you feeling excited, ngerasa kayak, gembira banget nih gitu. Dengan ide ini, jalanin gitu. You have freedom di sini. And also, there's a connection yang aku lihat ya. Yang tadi aku bilang, ini bukan cuma dapat uang, dapat materi dalam bentuk finansial, tapi juga fisik, kehadiran seseorang. Ada new love. So, kalau kamu mengeluh kayak cinta-cintaan mulu, well, kamu akan terus-terus ngerasa kekurangan nantinya. Karena cinta itu adalah energi powerful, positif yang paling besar yang semesta kasih gitu. Tapi kalau kamu nolak, terus kamu skeptis, you become bitter gitu. Kamu ngerasa kayak lebih cynical lah gitu, atau lebih kayak negatif ngelihat potensi cinta, ya akan terus ngerasa kurang untuk rezeki-rezeki lainnya gitu. Jadi when love come, appreciate itu. Buka tanganmu lebar-lebar untuk menerima cinta. Jadi kalau aku lihat konsep cinta, it's not always datangnya dari romansa, bisa cinta dari teman-teman, dari keluarga, dari orang-orang yang kamu rawat gitu, hewan peliharaan, tumbuhan yang kamu rawat. But what I see di sini ini juga konsep partnership. Jadi bisa dapet cinta dari sahabat, if you need best friend, kamu butuh temen, jadi ini kamu mungkin ada sahabat, tapi juga saat yang aku lihat di sini banyak banget yang dapat blessing soal percintaan. Kehadiran seseorang bukan hanya untuk memenuhi apa yang kamu pengen, tapi lebih seperti bekerja sama gitu untuk ngebangun kebahagiaan bersama. Kehadiranmu dalam hidupnya dia memberikan kebahagiaan untuk dirinya dan vice versa. Kehadiran dia menambah kebahagiaan untuk dirimu, menambah kebahagiaan. Bukan istilahnya kayak kamu haus, dia menghilangkan hausmu lah gitu. Kamu udah gak haus lagi soal cinta gitu. Konsepnya seperti itu. Karena the Ace of Cups sendiri kan, kalau kamu lihat nih, dia cupsnya overflowing.
tumpah-tumpahan gitu. Jadi nggak kosong. Jadi jangan sampai gelasmu kosong. Kalau gelasmu kosong, jangan sampai kamu ngemis ke orang lain untuk diminta diisi. Karena nggak akan pernah dapetin bahagia di situ. Kamu isi sendiri gitu. If you feel loneliness, ngerasa kesepian, ngerasa kosong gitu, itu bukan tanggung jawab dan tugas orang lain untuk ngisi, tapi tanggung jawab dan tugasmu sendiri. Gimana nih caranya aku untuk mengisi konsep cinta dalam hidupku? Dengan mencintai diri sendiri, gimana cara memberikan kasih sayang gitu. Ketulusan tuh apa sih? Pahamin dulu. But nantinya, kalau aku lihat ini kayak balik lagi soal pertemuan yang terorkestra oleh semesta yang memang ngebantu kamu lebih bisa untuk punya harapan about the future gitu. Dan kehadiran dia tuh bukan mengekang kalau aku lihat, memberikan kebebasan. You feel free sama diri sendiri gitu. Itu tandanya kalau ada cinta sejati. Kamu nggak pura-pura. Contoh kayak pura-pura dia ngechat, aku tunggu dulu deh sejam dulu gitu, baru nanti aku bales biar kayak buat dia penasaran. Enggak, that's playing. Itu children playing tuh namanya. Kayak anak-anak kecil lagi main, anak-anak SMP SMA lagi galau-galau tuh kayak gitu. But hubungan yang dewasa, saat kamu available secara emosional dan waktu dan tenaga, dia hadir, ya udah kamu bisa menyambut gitu. Jadi nanti ada pelajaran itu, dan dia pun seperti itu. Jadi hubungan yang dewasa kalau aku lihat. Udah bukan waktunya tarik ulur, udah bukan waktunya galau-galauan atau fokusin sama sesuatu hal yang tidak penting. Jadi manusia itu punya kebiasaan, kalau nggak ada masalah, otaknya buat masalah. Jadi kalau misalnya punya pasangan, nggak ada masalah nih, dia nggak ngechat karena dia sibuk, and that's it gitu. Jangan dipikirin untuk hal-hal lain, dan jangan dibuat berantem. Biar punya healthy relationship. Yang tadi aku bilang di sini fase freedom. So keyword untuk dirimu mungkin di 1-3 bulan ke depan adalah freedom. Freedom atau kebebasan, kasih sayang, ketulusan, partnership, kerjasama, waktu, dan kesabaran. Itu keyword untuk dirimu. Aku bakalan lihat ke oracle-nya. Action. You have the courage to express the unique and loving colors of your soul. Kamu punya kemampuan untuk mengekspresikan keunikan kamu sendiri gitu. Punya kebebasan, just do, lakuin apa yang kamu pengen lakuin. Lakuin apa yang hati kamu pengen lakuin. Dan saat kamu ngerasa sayang, ya udah tunjukin atau bilang rasa sayang gitu. Kamu kangen, ya bilang kangen. Jadi kamu pengen ngobrol, ya bilang kamu pengen ngobrol gitu. Jadi kejujuran itu bukan hanya diaplikasikan contoh di pekerjaan atau dalam kita pengen sesuatu, kita jujur, tapi dibiasain ke setiap hariannya. Jujur sama perasaan diri sendiri. Apa yang kamu rasakan? Kamu gak suka, bilang gak suka. Kamu ngerasa marah, ungkapkan. Kenapa marah gitu? Bukan hanya ngomel-ngomel ya, bedain. Kalau marah ngomel-ngomel tuh nggak ada solusinya. Tapi saat punya rasa marah, yang kamu keluarkan adalah ini nih, ada emosi marah nih. Kenapa nih? Dasarnya apa gitu? So, joy, you delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do. Jadi ibaratkan apa yang kita lakuin harus dibawa seneng, dibawa happy. Saat kita happy, kita senang-senang, apa yang kita lakuin, entah itu pekerjaan, entah itu kita mencintai seseorang, itu akan berimbas balik yang lebih positif lagi. Karena kita luapin energi positif. Ada believe in the impossible. Jadi percaya akan sesuatu hal yang kamu anggap gak mungkin. Jadi miracle, keajaiban itu datang karena kita percaya akan miracle. Kita percaya akan keajaiban gitu. Jadi walaupun kadang-kadang yang namanya manusia, kalau kita terbiasa pakai rasional dan logika, pasti akan skeptik nih untuk hal-hal yang kayak nggak mungkin gitu. Nah, itu dikurang-kurangin, mindsetnya dirubah sedikit agak lebih positif. Confidence is your key to success. Kunci buat kesuksesan adalah rasa percaya dirimu. Watch a movie. Kalau kamu pengen nonton, ini mungkin akan ada banyak
pesan-pesan lewat tontonan yang kamu lihat. So gini, saat ada free time, niatkan untuk ya udah relax gitu. Tapi kalau misalnya, aduh aku harus nonton sesuatu biar dapetin pesan, itu malah gak akan dapet pesannya. Jadi niatkan diri untuk having fun. Atau mungkin nanti ada yang ngajak nonton, sing. Also, ungkapin apa yang kamu rasa lewat nyanyian, itu juga bisa ngebantu. Ada 333 support. Kamu dapat support dari semesta, dari orang-orang sekitar. Mungkin akan sering lihat angka kembar 333. Dan kalau aku lihat ini juga keyword atau kunci, kata-kata kunci support. Kalau kamu butuh support, ask, minta. Kalau kamu bisa kasih support, ya kasih. Ada I am light, dirimu adalah cahaya. Yang tadi aku bilang mungkin ada di dalam kegelapan gitu. Kamu bisa memberikan cahaya untuk dirimu sendiri. Kamu bisa jalan pakai cahayamu sendiri. Itu kayak otomatis ngebantu orang-orang sekitar. I welcome miracle into my life. Jadi buka tanganmu lebar-lebar untuk mendapatkan anugerah dan keajaiban. Power datangnya dari kekuatan diri, rasa confidence, keyakinan sama diri sendiri. Nanti ada sebuah resolusi dari masalah-masalah kamu, ada jalan keluar, ada prosperity juga. Kalau di sini belajar untuk release, karena hal-hal yang tadi aku bilang, rezeki-rezeki yang datang itu bisa datang dan bisa kamu rasakan dan terima nyata, asal kamu mampu untuk releasing dulu, lepasin dulu gitu. Apa yang jadi bebanmu, apa yang kamu anggap bukan lagi untukmu. Lalu di sini ada the Four of Wands, the outcome of the situation. Well, ada kartu the Lovers 2 kali. Jadi, gini. Ini adalah validasi ya, terutama kalian yang single. Ini pertemuan dengan seseorang, romansa kemungkinan ya. Dan ini kayak ada Cupidnya di sini gitu. Istilahnya kalau Cupid datang, kamu mau nolak juga ya udah, falling in love gitu. Jatuh cinta ya jatuh cinta aja. Kita tidak bisa paksakan itu gitu. Ini ada perasaan atau chemistry yang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dibuat-buat. So, dari the lover sendiri, but also ini choices sebenarnya. Kamu mau bisa pilih, karena punya freedom ya, kita bisa milih mau fokus ke percintaan atau kemanapun gitu. Cuman balik lagi, kalau cinta datang, terima, karena ini dia positif. Di sini ada the emperor. Ada banyak hal yang gak akan bisa kita logikakan, jadi belajar untuk bisa pahamin itu sih. Ini akan ngebantu kamu biar hidupnya atau pikirannya lebih ringan lagi. Dari energi the emperor itu, kalau yang aku lihat control sebenarnya, atau bisa dibilang kestabilan. So kalau kamu ngerasa ada yang tidak stabil, nah balik lagi, ini kan yang nonton banyak, kamu harus kontemplasi juga saat kamu nonton ini. Apa nih dalam hidup kamu yang kamu rasa nggak stabil gitu. Ini nanti ada diberikan kestabilannya. But untuk kalian yang udah punya pasangan, kalau aku lihat ini lebih seperti komitmen ke jenjang berikutnya, karena ada the Four of Wands, saling bisa menata hubungan ke masa depan. Lalu beberapa dari kalian akan visiting atau menghadiri sebuah acara pernikahan atau acara persatuan lah gitu, tunangan, pernikahan. Dan di sini mungkin akan sangat signifikan ya, memberikan kamu inspirasi atau ada perubahan di situ gitu. The Four of Wands di sini juga lambang kestabilan bisa di karir, but what I see di sini home, yourself, dirimu sendiri akan jadi lebih comfortable sama diri sendiri dan comfortable di rumahmu sendiri gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu lebih mau bersin. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang aku sudah pilihkan tadi saat meditasi. Jadi kita langsung lihat aja ya. Ada the Hangman. Ini rezeki dan anugerah besar yang akan hadir.
Ini ada romance. Like harafiah ya kalau aku lihat ada cinta yang datang. Bahkan untuk kalian yang nggak mencari cinta, ini cinta yang datang. Aku lihatnya mungkin disaranin untuk lebih ikhlas, lebih mengobservasi keadaan gitu. Ini bukan fasenya buat ngejar sesuatu atau ngejar seseorang. Ini waktunya buat kontemplasi. Jadi saat kita mampu untuk kontemplasi tentang diri kita sendiri, itu nanti yang akan kebuka adalah tujuan kita kemana nanti. Aku pengennya apa ya? Aku bisanya apa ya? Aku butuhnya apa? Gitu. Saat kita tahu, punya rasa tahu itu, gitu, nanti akan kebukalah pintu-pintu. Kita tentuin nanti jalannya apa, mau aku prioritasku apa dulu, gitu. But what I see di sini untuk dari kalian yang sudah sabar selama ini soal percintaan, there's someone appear, tiba-tiba ada yang datang. The Nine of Cups itu offering love, memberikan cinta. So, mungkin di 1 sampai 3 bulan ke depan ada banyak romansa yang menjadi dominan di hidupmu, gitu. Di sini ada energi Pisces, ada energi Scorpio, Cancer, ada juga energi Libra. Saran dari aku harus tahu maunya apa, jangan bingung. Jadi tentukan maunya apa. Kalau ngerasa kamu udah punya nih cinta gitu, nah ini lebih banyak lagi cintanya berarti. So, jadi ibaratkan jangan ngelimiting, jangan membatasi energi cinta yang datang. Ngerasa udah punya cinta, akhirnya dibatasin. Itu namanya kayak nolak energi dari semesta gitu. Jadi berarti semesta percaya dirimu harus dapetin yang lebih gitu, ibaratkan. Jadi terima. Cinta datang terima, energi cinta datang terima. Dalam arti gini, dengan fase yang sehat ya gitu. Harus tahu nih cinta yang sehat atau ya obsesi apa gitu. Jadi dari energi The Nine of Cups sendiri ada seseorang yang admiring kalau aku lihat, kayak mengagumi dirimu gitu. Saat kamu pun lagi fokus sama diri sendiri. So aku bakal lihat di sini. Disaranin buat lebih berstrategi lagi. Ini fase Hangman kan fase kita kontemplasi. Berarti kita sembari ngebangun strategi gitu. Cuman jangan sampai bisa dibilang ngambil keputusan yang gegabah. Disuruh ambil resiko atau ngambil keputusan, tapi jangan sampai ngambil keputusan gegabah. Ngerti kan? Tapi jangan sampai nggak ngapa-ngapain juga gitu. Di sini ada The Ten of Wands. Aku ngeliatnya banyak tanggung jawab ya dirimu. Jadi mungkin ini kalau aku lihat keadaannya saat cinta datang kamu lagi fokus sama tanggung jawab hidupmu sendiri gitu. Tapi yang jelas ada perubahan di area percintaan di sini. Banyak overthinking soal tanggung jawab, bills to pay gitu, atau bahkan kayak pekerjaan, karir, atau mimpi-mimpi. But when love arrive, ya udah cinta datang berarti gitu, mau nggak mau. Dan yang aku lihat di sini gini, fokus untuk taking care atau merawat orang-orang sekitar kamu, merawat hewan peliharaan, ngerawat tumbuhan, ngerawat alam semesta gitu, bagi-bagi cinta lah gitu. Dan ibaratkan kayak saat kamu bagi-bagi itu kayak magnet. Semesta ngelihat, oke, you full of love. Hidupmu penuh dengan cinta, jadi dibagi terus. Jadi ibaratkan kita ngeluarin cinta, semesta ngasih cinta gitu, terus-terusan ngalir-ngalir banget energi cintanya ini. Terus yang aku lihat, journaling, your dreams have meaning. Mimpi-mimpimu ada meaningnya, ada artinya. Coba di journaling, dipahamin. Kalau misalnya aku lihat sometimes memang tidak harafiah ya mimpi tuh. Contoh misalnya contoh misalnya lagi mimpi makan permen gitu, itu tidak harafiah disuruh makan permen, tapi berarti ada sesuatu hal-hal yang manis-manis datang ke dalam hidupmu. Jadi pahamin lagi. Terus di sini juga gini, sometimes kalau kita terjebak sama ilusi sendiri, overthinking kita sendiri, manusia dengan segala ketakutannya itu terpenjara. Padahal hidupnya fine-fine aja, hidupnya baik-baik aja. Kalau kamu lihat di sini,
pemandangan di luar tuh indah banget, tapi dia terlalu punya overthinking atau punya kecemasan berlebihan, punya kesedihan sendiri sama entah itu kekurangan dirinya sendiri, insecurity diri sendiri, kegagalan diri sendiri. Apapun yang terjadi kemarin ya udah kemarin gitu. So sekarang semesta ngasih hal yang indah, enjoying itu, nikmati itu. Jangan sampai mensabotase kebahagiaan yang dikasih. So di sini untuk kalian terutama feminin ya, ada seseorang yang sangat mendambakan kayak benar-benar melihat diri kamu dengan kacamata cinta lah gitu. Apapun yang kamu lakukan, mau kamu jungkir balik, tetap kayak ada cinta di situ di matanya. So di sini ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Balancing sarannya antara logika, pikiran, dan hati. Keyword untuk dirimu di sini, of course, love, romance. Tumbuhin atau bumbui kehidupanmu dengan romance, dengan cara contoh mencintai pekerjaan kamu sendiri, memberikan diri kamu nutrisi, contoh kayak misal kamu masak untuk dirimu sendiri gitu, karena kamu suka memasak ini nih, mau makan ini nih gitu, kayak membahagiakan diri sendiri lah gitu. Lalu tanggung jawab, responsible, pilihan, terus keikhlasan, kesabaran, journaling, mimpi, pikiran. Terus di sini kalau aku lihat, mungkin banyak banget dari kalian yang akan ngeliat simbol-simbol seperti kayak heart shape, bentuk-bentuk hati gitu. Terus ada ornamen-ornamen emas, cups, shell itu kerang, cangkang kerang, warna-warna kayak pearl, warna-warna kayak mutiara, atau bahkan kayak buku-buku. Ini spesifik untuk 1-2 orang. Ada buku-buku yang mungkin kamu mau baca, coba baca, atau ada buku-buku yang kemarin sempat mau baca tapi hilang tiba-tiba, dicari. Itu mungkin ada pesan di situ. So, aku bakalan lihat ada oracle card-nya. Elevation. You're making the conscious decision to raise your vibration of love. Jadi nanti kehidupannya akan lebih naik lagi ibaratkan, tapi dengan sadar buat keputusan yang dasarnya dari cinta, buat naikin vibrasi. Loyalty. Your reliability demonstrate your loving sense of devotion and consistency of being. Kamu adalah seseorang yang jujur, amanah, dan loyal, setia. Kamu akan attracting atau narik sosok-sosok yang sama seperti dirimu. Dan akan ada orang-orang yang sangat mengapresiasi kejujuran dan ketulusan dirimu. Ada it's time to release the negativity. Ini waktunya buat releasing hal-hal yang negatif. Di sini juga ada Scorpio. The answer you need is coming. Jawaban yang kamu cari atau yang kamu butuhkan akan datang. Di sini ada juga Gemini. Look to the star. Ini coba pahamin tentang birth chart kamu. Fasenya lagi kayak gimana saat ini? Astrologi kamu seperti apa? Gambaran astrologi atau jawaban-jawaban astrologi kamu seperti apa? Make a vision board. Ini waktunya buat bikin vision board. Kalau aku personally, biasanya aku tentuin dulu. Aku mau lifestyle seperti apa yang aku pengen rasakan. Baru nanti ke hal-hal seperti material things. Jadi contohnya aku mau ngerasain cinta, aku mau ngerasain disanjung, aku mau ngerasain kebebasan, aku mau ngerasa kaya gitu contohnya. Baru nanti kita cari gambar-gambar yang memang bisa menuhin itu gitu. Jadi contohnya misalnya ya kayak rumah, pasangan gitu. Tapi kalau pasangan saran aku siluetnya aja gitu, atau bagian bagian leher ke bawah gitu. Nanti mukanya mungkin jadi rahasia Tuhan aja gitu. Cuman di sini
Yes, manifestasi bisa dengan visual, bikin vision board kamu taruh di dinding kamar kamu atau di dekat kaca. Di dekat kan kita biasanya suka ngaca tuh di dekat kaca biar kita sering lihat dengan motivasi-motivasi, kata-kata motivasi-motivasi gitu. Terus tambahin simbol-simbol yang kamu sukai gitu. Simbol-simbol yang membawa keberuntungan kayak clover atau kayak yang ada gold ornamennya gitu. Terus di sini juga ya tentuin dulu maunya apa yang kamu butuhkan. Bisa start contoh dari kebahagiaan diri sendiri, karir, baru ke cinta gitu. Ini waktunya buat merealisasikan apa yang kamu pengen dalam bentuk visual. Kalau kamu bingung caranya gimana, di Pinterest banyak banget caranya untuk bikin vision board, atau kalian bisa search di YouTube bikin vision board seperti apa. Banyak kok. Aku bakalan dari sini. Ini ada roots, so ini disaranin buat lebih belajar lagi tentang adat istiadat kamu, lebih belajar lagi tentang where you come from. Kamu datangnya dari mana gitu. Leluhur kamu, apa yang diajarkan di keluarga seperti apa, kuatin. Karena kamu itu nanti tumbuhnya kan ke masa depan gitu. In your future, apa yang bisa kamu bagi? Di dalam masa depan kamu nanti, apa yang bisa kamu bagi ke anak cucumu nanti atau ke keturunan kamu? Legacy apa, warisan apa yang bisa kamu bagi? Bukan hanya uang ya, tapi dalam bentuk bisa ajaran, bisa prinsip dan moral gitu. Itu makanya dikuatin. My body guides me to make healthy choices. Jadi dengerin tubuhmu. Jika tubuhmu pengennya makanan yang sehat, ya makan yang sehat gitu. Udah harus stop makan makanan yang merusak dirimu sendiri. Ini waktunya buat ini yang lebih balance lah gitu. Bukan artinya nggak boleh, tapi mungkin harus bisa lebih balance lagi. Yang biasanya makanan sembarangan selama seminggu, boleh deh Sabtu Minggu doang gitu. Cuman Senin sampai Jumat harus yang healthy. Kalau misalnya tubuhmu ngarahin kamu untuk ngambil sebuah keputusan, dengerin juga gitu. Keputusan apa? Contoh misalnya kamu dekat-dekat orang ngerasa vibrasinya nggak enak, ya jauh-jauh gitu. Di sini ada today I will do something my future self will thank me for. Hari ini aku bakalan ngambil sebuah keputusan yang sosok di masa depan aku itu akan berterima kasih. Jadi ambil keputusan bukan untuk yang sekarang aja, tapi untuk masa depanmu. Ada dua-dua. Ini kamu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat gitu. Jangan overthinking tentang harus ngapain, kemana, ngomongin apa, ngelakuin apa gitu. Nanti tubuhmu sendiri yang bergerak. So, ini mungkin akan sering lihat angka 222 juga ya. The Fool, ada new journey, ada awal mula baru. Ada the Knave of Coins. Ini memudahkan atau bisa dibilang memudahkan jalan pikiran ya. Jadi kalau aku lihat terutama untuk koneksi sama uang atau relationship atau hubungan sama finansial sama uang, itu akan lebih mudah lagi kalau aku lihat. Lebih stabil lagi. Ada luck, ada keberuntungan, but dari energi the Four of Coins sendiri sebenarnya gini, mungkin ada lifestyle yang menguras uangmu. Itu harus ditahan-tahan, harus dikontrol. Jangan sampai lifestyle tersebut atau kebiasaan tersebut yang ngerugiin diri sendiri. Gitu. Jadi kamu yang harus kontrol kebiasaan tersebut. But overall nantinya kamu akan lebih bisa punya pemikiran yang sederhana soal hubungan sama money, soal hubungan sama uang. Also, ada new journey, awal mula baru. Berarti ada sesuatu yang harus kamu tanggalkan, ada sesuatu yang harus kamu akhiri. Nanti ada new journey, awal mula baru. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi, ini adalah tarot dan oracle card yang aku sudah pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja. By the way, cuma pilihan ini yang mau keluarnya 3. Jadi, kita taruhnya gini aja.
Queen of Swords, the Three of Wands, and then the Page of Swords. Oke. Anugerah yang hadir, kalau aku lihat ini soal kemandirian dari bentuk materi, finansial, mandiri untuk kayak bisa surviving walaupun nggak ada seseorang yang mensupport secara romansa gitu. Cuman kalau aku lihat dari yang pengalaman kemarin, ya pengalaman kemarin itu kayak bikin dirimu lebih waspada dan lebih sadar lagi sih gitu. Bukan yang aku lihat bukan jadi takut, tapi jadi lebih berani gitu. Nah, di sini karena keberanian diri kamu kan akhirnya numbuh tuh confidence. Nah, jadi semesta udah ngasih jalan, rezekinya tuh dalam bentuk jalan-jalan atau pintu-pintu yang terbuka. Jadi lebih berani lagi untuk ngambil keputusan. What I see di sini memang saat kamu jadi naik level dalam kehidupan, tanggung jawab itu pasti akan semakin naik. Nah, take what resonate di sini dalam arti kalau rezeki yang datang bisa dalam bentuk pekerjaan, tanggung jawab di percintaan, apapun yang kamu sedang hadapin saat ini. Karena yang aku lihat di sini bentuknya lebih seperti ditambahin sesuatu, tapi dibarengin sama tanggung jawabnya gitu. Contoh misalnya kamu punya keuangan yang ditambahin, berarti kamu punya tanggung jawab untuk keuangan untuk kamu kasih lebih banyak lagi gitu. Jadi barengan sih, jadi bisa balance. Atau contohnya misalnya kamu naik jabatan, pasti pekerjaannya jadi nambah lagi gitu. Jadi yang aku lihat keadaannya seperti itu. Sebenarnya bakal lebih stabil lagi, cuman memang disarankan untuk fleksibel. Jadi konsepnya lucu. Stabil itu bukan berarti kitanya kaku. Karena ada tendensi untuk itu di sini. Dari Queen of Swords tuh energinya kayak galak, kayak strong, penuh dengan ambition, but also di sini punya kestabilan, kekuatan pikiran yang tinggi, terus juga punya wibawa yang tinggi. Tapi kamu di sini potensinya jadi pemimpin, leader. Nah, yang namanya memimpin itu bukan hanya untuk jadi dictated atau jadi nuntut orang lain untuk sama-sama levelnya sama kamu. Belajar untuk lebih fleksibel lagi. Balancing empati kamu sama pikiran kamu. Nanti ya kalau aku lihat ibaratkan kayak ada badai yang menghadapi kamu atau ada sesuatu yang datang, itu nggak akan bikin kamu goyah sih gitu. Kamu nggak akan nganggap itu sebagai masalah juga gitu. Yang aku lihat di sini yang jauh akan mendekat. Yang aku lihat mungkin ini bisa diaplikasikan dalam bentuk ada contoh potensi diri yang kamu rasa nggak ada nanti muncul, atau ada seseorang yang nun jauh di sana nanti akan mendekat, atau ada kesempatan yang jauh nanti akan kesempatannya jadi dekat lagi gitu. Jadi ini tergantung sama apa yang kamu pikir saat ini atau yang kamu pikirkan saat ini, entah itu soal percintaan, pekerjaan, money, atau keadaan-keadaan sosial. Ini yang tadinya samar-samar akan lebih jelas lagi. Untuk beberapa dari kalian punya kemampuan untuk nambahin edukasi, which is bisa nambahin knowledge, pengetahuan lewat sekolah, lewat kelas-kelas, atau bahkan ada yang planning buat ngambil sekolah ke luar negeri gitu, atau ngambil jenjang pendidikan yang lebih lagi gitu. Nah, ini ada kesempatan yang terbuka. Yang kulihat itu oke, nggak ada masalah, karena kalau aku nganggap kalau misalnya orang ada niatan buat ngambil ilmu itu hal yang positif ya gitu. Jadi kalau ada kesempatan jangan diabaikan. Di sini juga aku lihat ada yang kepoin dirimu. Sebenarnya nggak perlu terlalu difokusin ya, karena kalau memang ada orang-orang yang berani untuk menghadapi dirimu atau berani untuk ngambil keputusan ke kamu, baru kamu bisa ladenin. Tapi kalau misalnya ada orang yang cuma menye-menye gitu, ibaratkan just wasting your time, berarti udah harus setting healthy boundaries gitu. Jadi spending your time, luangkan waktumu, energi kamu, fokus kamu untuk orang-orang yang memang berusaha untuk hadir dalam hidupmu. Oke? Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, which is very fiery, very strong energinya. Jadi yang aku lihat mungkin akan stamina-nya juga meningkat nantinya. Di sini ada the King of Pentacles, ada the Five of Wands, sama ada the Hangman yang tadi aku bilang soal perbedaan pola pikir sama orang lain. Jadi orang lain tuh nggak harus
sama nih sama kita gitu. Yang namanya kepala manusia sih beda-beda. Ekspektasi orang beda-beda, prioritas orang beda-beda gitu. Jadi belajar untuk lebih fleksibel lagi. Di sini aku lihat ada competitive energy, which is aku lihat ini dalam bentuk yang cukup sehat ya. Kamu udah tahu worth-nya kamu seperti apa, kamu udah tahu kemampuan diri seperti apa, dan di sini kamu tinggal action aja gitu. Lebih percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah, kalau kamu nanya rezeki dan anugerah besar yang datang, ini lebih seperti kestabilan. Very content energinya, lebih tenang lagi, lebih santai lagi. Terutama tidak ada sebuah kekhawatiran soal finansial. Orang kalau aku lihat di sini cukup ada perasaan makmur dari energi The King of Pentacle. Kamu punya orang-orang yang setia sama dirimu, kamu punya kemampuan untuk memanjakan dirimu sendiri. Ini juga kemampuan untuk bersikap dengan tenang, tidak punya kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Cuman ini seperti validasi sebenarnya. Kamu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memimpin. Saya nggak dipakai. Kalau kamu nanya cara untuk jadi sukses gimana, ya mimpin. Gitu, mimpin kehidupan kamu sendiri, ngambil keputusan kamu sendiri, usaha sendiri gitu. Ibaratkan kalau aduh susah nih gitu, contohnya soal kerjaan ada ini ada itu, ya usaha. Kamu punya kemampuan tersebut gitu soalnya. Kalau ada yang mengeluh soal mana nih kok nggak ada kayak aku ngelamar kerja terus gagal gitu, well berarti tempat itu bukan untuk dirimu, cari tempat lain gitu. Jadi kamu punya kemampuan untuk ngambil keputusan kamu sendiri, kamu punya kemampuan untuk jalan kamu sendiri gitu. Jadi buat jalanmu. Kalau misalnya ada orang punya energi memimpin, ya memang harus memimpin. Entah kamu bikin bisnis sendiri, bikin peluang bisnis sendiri, pekerjaan kamu sendiri. Semakin kamu ngelakuin itu, mengaplikasikan kepemimpinan kamu, rezekimu akan semakin bertambah gitu. Jadi ya ibaratkan kamu gunain potensi. Setiap orang yang tahu potensi diri sendiri dan menggunakan itu, apa yang dikerjakan pasti akan menghasilkan gitu. Karena you meant to do that gitu. Kamu emang harusnya ngelakuin itu gitu. Memang kamu dilahirkan untuk ngelakuin itu. Tapi kalau kamu mengabaikan potensi diri sendiri, akan ngerasa stuck terus. Aku kok ngerasanya nggak ada perubahan ya, kok gini-gini doang ya gitu. Pasti ada keluhan-keluhan itu. Di sini juga ada energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sebenarnya keyword untuk kamu adalah disiplin. Kedisiplinan itu teman kamu untuk 1 bulan ke depannya. Kalau kamu mau ini dan itu atau ngeraih goal-goal hidup, kedisiplinan, terus kemampuan diri sendiri, potensi pikiran, jiwa dan raga kamu itu adalah teman kamu untuk ngeraih itu gitu. Terus di sini juga ada saran sebenarnya. Kalau ada orang yang nggak sesuai sama pikiran kita, ya udah gitu, it's okay. Ada orang yang nggak ngikutin caranya kita gitu, nggak menyesuaikan ekspektasi kita, ya kita nggak bisa kontrol gitu. Semakin kita legowo dan ngelepasin kontrol kita untuk kehidupan orang lain atau bahkan apa yang orang lain kasih ke kita, semakin kita akan lebih bahagia lagi hidupnya gitu. Semakin akan tenang hidupnya karena tidak punya kecemasan untuk the outcome atau nantinya gimana nih si orang ini gitu. Bukan hanya sama pacar, pasangan hidup, sama teman-teman, sama mungkin pekerjaan juga. Dan belajar untuk bisa punya rasa empati, tapi harus bikin setting atau bikin batasan yang sehat. Kalau ngerasa ada orang-orang yang memang bikin kamu sebel, bikin kamu kecewa, ya udah bikin batasan gitu. Jangan wasting your time buat orang-orang itu. Lalu aku bakal lihat di sini ada purpose, you possess the determination and the dedication to consciously demonstrate love. Kamu punya kesadaran, kemampuan, energi buat ngebentuk cinta dalam hidupmu. Bagi cinta juga punya kekuatannya, jadi bagi. Kalau misalnya istilahnya gini, you have cinta yang banyak, daripada meluap-meluap untuk orang yang salah, mendingan kamu kasih ke hal-hal yang baik, orang-orang yang baik
gitu. Di sini dari energi purpose sendiri, niatkan diri untuk memberikan ketulusan. Itu yang akan menjadikan kamu punya power yang lebih besar lagi, entah itu di karir, entah itu di percintaan, entah itu di lingkungan hidup. Di sini ada respect. You value everyone's unique perspective on the path of love. Harus hargain keunikan orang-orang. Jadi yang tadi aku bilang soal setiap orang berbeda-beda. Let's say you have love language-nya yang words of affirmation, tapi kamu berhadapan sama sosok orang yang gak bisa itu, gitu. Dia love language-nya act of service. Dia gak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Well, it's okay. Gak ada masalah. Bukan berarti harus frustasi akan hal itu. Embracing keunikan setiap orang. Gitu. Dan hargain setiap orang yang hadir dalam hidup kamu. Mau ngasih pelajaran, mau ngasih cinta. Hargain itu. Your hard work is paying off. Kerja kerasmu itu akan membuahkan hasil. Jadi ini ibaratkan kamu kerja keras, kamu usaha pasti ada hasilnya. Gitu. Lalu ada connect with earth. Ini diminta untuk terkoneksi sama alam semesta. Itu ngebantu kamu bisa lebih balance lagi. Ibaratkan kayak kamu balon udara gitu. Kalau tidak ada pemberatnya, pasti kamu akan hilang di angkasa gitu, ibaratkan. Malah nggak ada tujuan dan akhirnya kayak lost gitu, walaupun berada di langit ya gitu. Tapi kalau kamu punya si pemberatnya, which is mungkin kayak moral, mungkin kayak hubungan kamu sama sesama manusia, sesama makhluk hidup gitu, kamu akan lebih bersahaja lagi gitu. Ada clean your space, bersih-bersih rumah, tempat tinggal, kamar. Itu ngebantu banget energi baik yang masuk ke dalam hidup. Kalau kamu ngerasa, aduh aku nggak tahu harus mulai dari mana, mulai dari sini. Bersihin kamar, mungkin agak dirapihin dulu atau digeser-geser furniturnya. Contoh misalnya tempat tidurnya diubah posisinya. Kalau kamu tinggal di kosan, let's say kayak gitu, bersihin kamar. Kalau kamu tinggal di rumah, start dari kamar terus ke toilet, ke kamar mandi, terus ke ruang tamu gitu. Jadi semuanya bersih gitu, kayak ganti udara juga. Itu akan sangat ngebantu kalau kamu ngerasa stuck atau ngerasa penat. Ada the Two of Swords, ada the Ace of Wands, sama ada the Moon. Yang aku lihat di sini gini, ada intuisi nanti yang akan muncul mungkin di akhir-akhir bulan setelah kamu nonton ini gitu, dan ini yang akan menjadi sebuah tantangan di pikiran kamu. Ini yang akan kayak nyentil sedikit egomu gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Moon sendiri, saat kita sudah terfokus keluar, action-action di luar, ini fasenya buat kontemplasi, berdiam diri ngeliat hasilnya gitu. Cuman dari yang aku lihat nanti ada intuisi yang akan ngarahin kamu untuk ngelakuin sesuatu. Jadi lebih excited lagi yang kamu kerjakan, bukan hanya kerja gitu. Tanggung jawab, usaha, tapi menikmati itu gitu kalau aku lihat. Nah, ada opsi. Nah, gini, kalau aku lihat nanti ada sebuah keinginan kalau aku lihat. Mungkin kayak ada dua keinginan. Contoh misalnya kayak kamu mau ke sebuah negara. Contohnya negara A apa negara B ya gitu. Dan dua-duanya punya benefit yang bagus, dua-duanya bagus gitu untuk dirimu gitu. Cuman nanti ada pilihan yang kayak aduh aku bingung harus yang mana nih gitu. Rasional, passion, sama intuisi di balance, nanti kamu bisa ngeliat dengan jelas gitu. Tapi bukan hanya pilihan harus kemana ya, ini bisa pilihan soal pekerjaan juga. But di sini ada 555 change, ada perubahan, mungkin akan sering lihat angka kembar 555. Perubahan ini waktunya buat sesuatu yang baru masuk ke dalam hidupmu. Coba sedikit di-upgrade lifestyle-nya atau kebiasaan hari-harinya. Contoh misalnya kayak kamu
terbiasa untuk ngelakuin hal yang monoton itu aja, coba deh ke tempat-tempat baru gitu, visiting teman-teman yang nggak pernah kamu temui, atau bahkan ngelakuin kegiatan yang nggak pernah kamu lakuin sebelumnya. Di sini nanti ada energi baru yang masuk, ada awal mula baru, something new. Give the love you give to everyone else. Kasih cintamu ke orang-orang sekitar. Abrakadabra ini manifestasi, punya kemampuan untuk manifestasi, so gunakan kemampuan tersebut gitu. Saat manifestasi bukan cuma minta, berdoa, tapi eksekusi. Karena orang-orang mungkin terjebak sama konsep manifestasi, minta-minta datangnya secara magically. Memang ada yang kayak gitu, tapi manusia juga harus ada usahanya. Do something, lakukan sesuatu. Today is a gift from life, jadi hargain itu. Bangun tidur, ngeliat apa yang harus kamu syukuri. Belajar untuk membiasakan diri mensyukuri sesuatu. Nanti kalau aku lihat di sini hidupnya akan lebih mudah lagi, lebih ringan lagi. So, ini aku kasih recap ya. Rezeki anugerah yang besar yang akan hadir. Sorry. Ini perubahan, kekuatan diri. Mungkin kemampuan pekerjaan yang lebih lagi, atau pemasukan yang lebih lagi, kedudukan yang lebih lagi, kemampuan untuk menambah ilmu lebih lagi, dan di sini juga ada dapetin respect dari orang-orang sekitar, manifestasi juga. Terus, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!